Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Riratul Aisy. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang negara Kota Vatikan. Yang pertama adalah konteks sosial politik kemunculan. Vatikan merupakan negara yang resmi berdiri sebagai negara berdaulat pada 11 Februari 1929 melalui Traktat Lateran. Traktat ini ditandatangani oleh wakil pemerintahan Kata Suci dan juga wakil dari Kerajaan Italia. Lalu, perlu diketahui bahwa sebelumnya Vatikan merupakan negara kepausan yang pernah memiliki otoritas terhadap seluruh wilayah Roma selama beberapa milenium. Lalu pada tahun 1870, Raja Italia berhasil merebut kekuasaan dari Gereja Vatikan dan setelah beberapa kali berunding, akhirnya terbentuklah Traktat Lateran yang mempertegas wilayah mana saja yang merupakan wilayah kekuasaan dari Gereja Vatikan. Lalu yang kedua adalah aspek kepemimpinan. Jadi Gereja Vatikan dipimpin oleh Paus dan syaratnya harus beragama Katolik dan bergender laki-laki. Lalu Paus dipilih secara legal rasional melalui proses konklav. Jadi nantinya akan ada beberapa kandidat Paus yang akan dipilih oleh para kardinal dalam proses tersebut. Lalu Paus Fransiskus yang memimpin Gereja Vatikan saat ini merupakan pemimpin yang menciptakan rasa kagum dan sekaligus rasa takut. Jadi pada saat itu Paus Fransiskus berhasil mengungkapkan kasus ke publik dan akhirnya para umat Katolik dan para pengikut lain ini merasa kagum terhadap apa yang telah dilakukan Paus, sekaligus para kriminal ini merasa takut dengan otoritas yang dimiliki oleh Paus atau apa yang telah dilakukan oleh Paus. Dan yang kedua dan yang selanjutnya adalah sistem nilai. Jadi apapun yang menurut kelompok ini baik maupun buruk itu berkiblat kepada Alkitab. Jadi sesuatu yang menurut Alkitab baik, mereka akan anggap baik dan begitupun sebaliknya. Misalkan mencuri adalah hal yang buruk, lalu mengasihi orang tua, mengasihi sesama adalah hal yang baik. Seperti itu. Lalu menurut Paus Fransiskus bahwa terlalu sibuk dengan urusan duniawi yang tidak terlalu penting dan mengesampingkan urusan keagamaan adalah hal yang menurut ini tidak semestinya dilakukan. Ini pernah disampaikan kepada administrasi negara pada saat itu. Lalu yang selanjutnya ada kegiatan rutin. Yang pertama, gereja memiliki kegiatan rutin berupa misa. Ini merupakan kegiatan mingguan yang dilaksanakan setiap hari Minggu di gereja, dan misa ini merupakan kegiatan berupa doa bersama yang dipimpin oleh paus atau pastor. Lalu untuk sistem penerimaan dan pemutusan keanggotaannya sangatlah sederhana, jadi berdasarkan statusnya sebagai penganut agama Katolik. Misalkan saya memutuskan untuk menganut agama Katolik, maka otomatis saya merupakan salah satu bagian dari mereka. Dan jika saya ingin memutuskan keanggotaan, saya hanya perlu keluar dari agama tersebut. Lalu untuk sistem pembinaan anggotanya, gereja memiliki berbagai kegiatan rohani seperti kegiatan rohani khusus untuk anak-anak, ada kegiatan rohani khusus untuk remaja, dan sebagainya. Lalu ada pengikut setia. Pengikut setia dari Gereja Vatikan ini berasal dari dalam maupun luar negara Kota Vatikan. Karena apa? Karena Vatikan merupakan pusat agama Katolik dari seluruh dunia. Jadi karena keberagaman yang mereka miliki, jadi mereka ini memiliki keberagaman usia, latar belakang pendidikan maupun ekonomi. Lalu pengikut setianya ini terbentuk melalui proses religiofikasi. Jadi Vatikan mampu membuat pengikutnya ini yang semulanya awam dan tidak tahu apa-apa mengenai agama Katolik, mereka hingga menjadikan agama tersebut menjadi pegangan hidup mereka. Lalu untuk simbol kebudayaan, yang pertama Vatikan ini berasal dari bahasa Latin Vaticanus. Lalu mereka memiliki simbol berupa salib yang merupakan alat penghubung dengan Tuhan. Jadi salib ini merupakan simbol yang bermakna sebagai kekuatan pengorbanan Tuhan atau Yesus yang mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan umat Katolik. Lalu ada spektrum ideologi. Negara Kota Vatikan memiliki ideologi tengah dalam artian kanan dan kiri sekaligus. Dari kiri, negara ini dapat menerima perubahan dan terbuka terhadap dunia luar. Jadi pada saat Konsili Vatikan, Vatikan ini memutuskan untuk mereka ini membuka interaksi dengan dunia luar dan juga mereka ini memutuskan untuk mengikuti perubahan zaman. Lalu dari kanan, ada negara ini memiliki sistem pemerintahan teokrasi atau pemerintahan yang mengatasnamakan Tuhan dan juga pemimpinnya ini berkuasa selama seumur hidup. Lalu untuk faktor pendukung, yang pertama ada pengikut setia, yaitu umat Katolik dan administrasi negara yang baik. Jadi selama ada dua unsur ini, maka Vatikan keberlangsungannya dapat dijamin. Lalu ada hubungan diplomasi yang baik, jadi Vatikan harus bisa memastikan bahwa mereka ini
mempunyai hubungan yang baik dengan negara lain dan juga harus memastikan bahwa mereka ini harus meminimalisir terjadi adanya konflik. Ini untuk dilakukan demi kelancaran keberlangsungan kegiatan mereka di Vatikan dan juga untuk melindungi kedaulatan negara tersebut. Lalu faktor penghambat adalah pemikiran yang konservatif. Jadi sebelum adanya Konsili Vatikan, Vatikan merupakan gereja yang mereka ini terlalu strict dengan peraturan mereka yang telah ada sebelumnya dan juga mereka ini tidak menerima perubahan. Jadi ketika zaman terus berkembang, zaman terus berjalan dan mereka tetap diam, otomatis ini merupakan hal yang akan menghancurkan mereka dari dalam. Dan juga ketertarikan yang berlebihan akan duniawi. Jadi Vatikan merupakan sejatinya gereja ini merupakan suatu badan yang fokus terhadap kegiatan agama. Jadi ketika mereka fokus ke kegiatan duniawi, otomatis tugas pokok mereka akan terbelangkalai. Lalu Vatikan dalam 5 tahun yang akan datang, bahwa Vatikan karena bertambahnya penduduk dunia, maka umat Katolik pun akan bertambah. Lalu hubungan diplomasi dengan negara lain yang semakin baik, mereka akan meningkatkan ini demi melindungi kedaulatan dan juga kelancaran kegiatan mereka. Lalu ada penilaian individu yang terakhir. Jadi saya memberikan nilai 10 dengan kriteria negara tersebut, Gereja Vatikan ini masih ada sampai sekarang, Gereja Vatikan masih melakukan kegiatan rutin seperti biasanya, dan Gereja Vatikan masih berkuasa, masih mempunyai wewenang penuh atas seluruh umat Katolik. Baik, sampai situ saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.